untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Terangi langkah kami, penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia
Inilah kerinduan kami Tuhan. Melihat bangsa ini dipulihkan. Melihat setiap hidup dipulihkan. Lawat kami Tuhan. Yesus.
umat-Mu telah dipulihkan, kami telah banyak diberkati. Dan sekarang kami menyatakan bersama-sama dalam doa kami, berkat-Mu turun atas Indonesia, bangsa yang Kau kasihi, pulau-pulaunya, penduduknya, semua kami percaya ada di dalam rencana-Mu yang agung. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia pasti diberkati oleh Tuhan. Dan gereja Tuhan bangkit menjadi berkat buat Indonesia. Lawatlah Indonesia. Berkat-Mu atas negeri kami, Indonesia. Pulihkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa syafaat. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di minggu pagi ini. Terima kasih atas semua kesehatan dan berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk pemimpin negara kami, dari mulai presiden, wakil presiden, menteri, sampai gubernur, sampai bupati, wali kota, sampai RT RW, agar Tuhan yang akan memberikan takut akan Tuhan kepada mereka dan memberikan hikmat akal budi Tuhan di dalam mengatasi pandemi di negara kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk obat-obatan, untuk vaksin agar dapat tersedia dengan baik Tuhan, sehingga boleh menjangkau seluruh rakyat Indonesia, dan berikan juga Tuhan bangsa negara kami ini rakyatnya agar mau divaksin dan agar mau menjalani protokol kesehatan. Kami mau menyerahkan Tuhan segala pandemi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang mempunyai rencana yang indah bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, untuk jemaat kami mungkin yang mengalami sakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Bagi mereka yang mengalami beban berat, Tuhan akan hiburkan. Dan Kau yang akan memberikan hikmat akal budi kepada gereja kami juga dapat menolong orang-orang di gereja kami yang membutuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi badan-badan misi di negara kami ini, untuk misionaris-misionaris yang tersebar di 10 pelosok negeri. Tuhan yang akan memberikan mereka kesehatan, juga Tuhan yang akan memberikan mereka juga hikmat akal budi agar dapat menyebarkan kabar baik ini ke seluruh negeri ini, agar nama-Mu dapat didengarkan di seluruh negeri Indonesia ini. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa-doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun berada. Terima kasih kepada Tuhan yang berikan kita kekuatan, kesehatan sampai hari ini. Kita mampu melewati di masa-masa pandemi ini karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang masih ada memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama menaikkan pujian, sama-sama menikmati firman Tuhan, bahkan seluruh ibadah kita hari ini, mari kita akan bersaat teduh sejenak
Memohon pimpinan Roh Kudus memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 98 ayat 1-3. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama menaikkan pujian kita pada pagi hari ini. Bersama Tuhan kita melewati hari ini dan sampai selamanya, karena Dia selalu ada bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita tetap memuji nama Tuhan. Kita katakan bersama-sama, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan dari Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama katakan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Puji nama Tuhan kalau kita boleh menikmati pujian pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, Yesus ajaib, sungguh ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku, Yesusku ajaib bagiku. Hey! Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragatku, Yesusku ajaib bagiku.
Kekuatan yang datang dari Tuhanlah yang membuat kita mampu melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Untuk itu mari Bapak Ibu, sebelum sama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya undang untuk kita naikkan satu pujian yang mengatakan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa yang rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari bersama-sama katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan melewati masa-masa sukar di saat-saat pandemi seperti saat ini.
Biar Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, kita memberikan hikmat buat kita semua, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang yang luar biasa di tangan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya. Oke, tanpa terasa kita sudah melewati 1 tahun lebih mengikuti ibadah online ini ya. Siapa nih yang sudah kangen? Oke, daripada makin kangen, langsung aja kita ikutin kegiatan GJKI Andir selama seminggu ke depan. Bersama saya Sisil, mari kita masuk ke dalam GJKI Andir Kius. Oke, tanpa berpanjang lebar, ini dia kegiatan kita selama 1 pekan ke depan. Pertama, ada ibadah doa yang dilakukan setiap hari Selasa via aplikasi Zoom setiap jam 7 malam. Kemudian di hari Rabu, ada pemahaman Alkitab jam 7 malam via aplikasi Zoom juga. Kemudian, Youth Online Service yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam via aplikasi Zoom. Buat anak sekolah minggu jangan lupa, setiap hari Minggu ada Superbook jam 6.45 pagi. Dan yang terakhir, jangan lupa ada ibadah online service setiap hari Minggu jam 9 pagi di YouTube channel GJKI Andir. Terima kasih bagi Bapak Ibu Jemaat yang sudah terbeban untuk memberi kepada teman-teman kita yang terkena dampak dari COVID-19. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang masih terbeban untuk memberi, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Thank you for your kindness. Bapak Ibu Jemaat juga bisa memberikan persembahan dan juga persepuluhan lewat nomor rekening yang tertera di layar atau bisa juga langsung scan QR code. Bagi Bapak Ibu Jemaat juga yang terbeban untuk membantu dana pembangunan gereja, bisa juga transfer lewat nomor rekening yang tertera di layar. Meskipun vaksin sudah ditemukan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Oke, dan yang paling penting adalah tetap menjaga pikiran agar tetap positif. Oke, sekian video dari Sisil, dan selamat melanjutkan ibadahnya. Have a nice weekend, and God bless you. Bye-bye! Selamat hari Minggu, Jemaat GJKI yang saya kasihi. Senang bisa menyapa jemaat dalam ibadah ini. Hari ini kita akan merenungkan satu topik tentang kemerdekaan yang sejati. Teks saya ambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1-3. Lalu kita akan kaitkan bagaimana teks daripada Dekalog, dari hukum Taurat ini yang pertama, kita akan kaitkan dengan kemerdekaan yang sejati. Bagi Bapak dan Ibu sekalian, serta saudara-saudari yang membawa Alkitab, silakan bisa membukanya. Saya akan membacakan bagi jemaat dan silakan jemaat menyimak. Pasal 20 kitab Keluaran ayat 1-3, kata-katanya begini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi kata-kata ini diungkapkan oleh Tuhan kepada umat. Kata-katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Perhatikan statement tersebut. Dari tempat perbudakan, jadi Mesir diidentifikasikan dengan tempat perbudakan. Lalu imbauannya, jangan padamu ada ilah lain di hadapanku. Sebetulnya, apa yang menjadi bingkai peristiwa sampai muncul perintah dan sekaligus imbauan di dalam Dekalog hukum yang pertama ini? Paling tidak kalau kita kembali kepada kitab Keluaran pasal awal, kita melihat bagaimana satu keluarga besar dari Yakub beremigrasi ke Mesir karena kelaparan dan tinggal di Mesir. Lalu berubah menjadi satu bangsa yang besar. Sejalan dengan bertambahnya bangsa Israel di Mesir, muncul pemimpin baru di Mesir yang tidak pernah mengenal Yusuf. Dia menciptakan satu policy karena kegelisahan melihat umat yang begitu besar yang dalam pikirnya itu bisa membantu musuh jika negerinya diserang. Maka dibuatlah satu policy. Israel yang sudah memiliki begitu banyak umat
dijadikan budak. Dan ini merupakan titik penderitaan daripada umat Allah di bawah tekanan Mesir. Lantas apa yang dilakukan? Mereka berteriak kepada Allah. Allah setia, ingat kepada janjinya yang ditujukan kepada Abraham. Dia utus Musa. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, bagaimana Musa berhadapan dengan Fir'aun, memohon, meminta agar Fir'aun bisa membebaskan umat Allah, agar umat Allah bisa beribadah. Tetapi Fir'aun mengeraskan sehingga terjadi yang namanya 10 tulah yang sebetulnya kalau kita pahami dalam latar belakangnya 10 tulah ini bukan hanya fenomena alam seperti biasa, tetapi pertarungan kekuatan antar ilah. Musa datang membawa nama Adonai, membawa nama Yahweh. Sementara Mesir memiliki ilah-ilah dan dewa-dewa. 10 fenomena, 10 yang namanya hukuman atas Mesir merepresentasikan kekuatan-kekuatan Mesir. Kita masih ingat ketika belajar di SMA bagaimana Sungai Nil itu memberikan kehidupan bagi umat Mesir. Dan dalam hemat orang Mesir, sungai ini dikuasai oleh satu dewa yang namanya Osiris. Mereka bisa hidup karena pemeliharaan Osiris atas sungai Nil. Tapi ketika Musa datang dengan membawa nama Adonai, nama Yahweh, Osiris tidak mampu. Bahkan Osiris bukan hanya memberikan kehidupan bagi Mesir lewat sungai Nil, tetapi juga menjadi pelindung daripada anak sulung. Fakta ketika peristiwa Paskah, dia tidak bisa melindungi anak sulung, bahkan anak sulung Mesir mati. Jadi sekali lagi itu merupakan semacam satu representasi pertarungan ilah. Yang pada ujungnya kalau kita lihat puncaknya di peristiwa Paskah, bangsa Israel mengalami pembebasan. Mereka tidak lagi menjadi budak. Dan dari situ kita melihat mereka melakukan perjalanan menuju satu tempat yang namanya Sinai. Di Sinai ini Musa meminta untuk mereka mempersiapkan diri karena mereka akan berjumpa dengan Allah. Dari perjalanan Mesir sampai Sinai, berkali-kali mereka menghadapi krisis dan bagaimana Allah menunjukkan mukjizatnya. Kita pun bisa melihat bagaimana sikap Israel yang baru saja mengalami pembebasan, toh mereka bisa bersungut-sungut, muncul rasa tidak puas dari masyarakat Israel. Sampai akhirnya di Sinai seperti yang saya katakan tadi, Allah melalui Musa meminta untuk mereka menguduskan dirinya untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Allah. Ada hal yang menarik. Setelah bangsa Israel bebas dari Mesir, dibimbing sampai ke Sinai, disinilah mereka bisa berhadapan dengan Allah. Sehingga kalau saya katakan bingkai apa yang melatar belakangi munculnya hukum Taurat dan Dekalog, itu tidak bisa dilepaskan daripada peristiwa pembebasan dari Mesir. Seakan-akan Allah mengingatkan mereka. Dan mereka dituntut untuk terus menceritakan kisah itu kepada keturunannya. Paling tidak kalau hal ini artinya Keluaran pasal 20, ayat 1-3 dikaitkan dengan bingkai tadi. Ada 3 hal yang sangat penting yang Allah ingatkan kepada bangsa Israel. Dan ini sangat signifikan. Yang pertama, dalam teks diungkapkan Allah lah, Tuhan lah, Adonai, Yahweh lah yang menjadi pembebas Israel. Dengan jelas teks mengatakan, akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jadi Allah, inisiator dan menjadi pembebas bagi Israel. Adonai, sapaan terhadap Yahweh, dialah yang membebaskan bangsa Israel. Seakan-akan dalam hukum tersebut, Allah mengingatkan, hei umat Israel, aku Allah yang menjadi pembebasmu. Ingatan yang kedua yang diungkapkan dari teks ini adalah seakan-akan menyatakan kepada Israel, ingat Israel, aku membebaskan kau keluar dari Mesir, tempat perbudakan. Seakan-akan ini mengingatkan kepada bangsa Israel, engkau bukan budak, tapi engkau adalah bangsa yang merdeka. 2 ingatan paling tidak sudah diungkap. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ada ingatan yang ketiga. Teks mengatakan, jangan padamu ada ilah lain. Apa implikasinya? Allah ingatkan, tetap setia kepada Adonai, kepada Yahweh. Mengapa? Perjalanan dari Mesir menuju Sinai cukup menunjukkan
walaupun bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, masih memungkinkan mereka menjadi budak bagi dirinya. Sehingga yang namanya kepentingan diri, masalah perut, itu bisa menjadi ilah bagi mereka. Sehingga pembebasan yang dilakukan oleh Allah dibutuhkan ingatan untuk mereka tidak menjadikan masalah perut dan kebutuhan itu menjadi ilah yang baru, tetapi tetap menjadikan Allah sebagai Allah yang satu-satunya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita memahami teks ini dibingkai oleh peristiwa pembebasan, dan pembebasan itu merupakan suatu pertarungan, suatu peperangan rohani, lalu dari hal tersebut Israel dibebaskan, tidak menjadi budak. Apa relevansinya dengan kita yang hidup pada zaman sekarang? Perintah yang pertama daripada hukum Taurat ini. Saya rasa relevansinya jelas. Kita mungkin sudah menjadi orang Kristen yang sudah mengalami yang namanya pembebasan di dalam Tuhan. Kita mungkin sudah dikatakan lahir baru. Kalau pakai bahasa kitab Keluaran, merdeka dari Mesir. Tapi pertanyaannya, kita keluar dari Mesir. Apakah Mesir sudah keluar dari kita? Sama seperti bangsa Israel, dia atau tepatnya mereka keluar dari Mesir. Tetapi nampaknya Mesir belum keluar dari mereka. Sehingga imbauan Allah kepada Israel agar menjadikan Allah satu-satunya Tuhan mereka. Demikian jelas di dalam perintah tersebut. Nah, pertanyaannya bagi kita, ketika kita sudah dibebaskan di dalam Kristus, apakah kita menjadikan dia sebagai fokus, sebagai yang utama? Ataukah sebetulnya waktu kita sudah dibebaskan di dalam Kristus, justru kita menjadi hamba daripada ilah-ilah modern yang lain? Jika disebut ilah modern, apa saja itu? Nah, bukankah kita saat ini tidak jarang mendewakan, mengilahkan yang namanya pekerjaan, kesembuhan, materi, atau yang lain-lain? Sehingga rasanya penting bagi kita untuk merenungkan ulang. Kalau Allah sudah membebaskan bangsa Israel dan menuntut untuk mereka tetap menjadikan Adonai, Yahweh sebagai Allah mereka. Pertanyaannya, waktu kita sudah mengalami pembebasan di dalam Kristus, apakah kita tetap menjadikan dia sebagai fokus Allah yang satu-satunya bagi kita? Tapi jangan daripada masalah itu, kita akan coba menarik pembelajaran. Jika kita ingin mengalami kebebasan yang sejati, artinya, kalau kita ingin disebut seorang yang betul-betul merdeka, hal apa saja yang bisa dipetik? Artinya kalau kita ingin disebutkan sebagai orang yang betul-betul merdeka dan sejati merdeka, pelajaran apa yang bisa kita petik, yang bisa kita lakukan, sehingga kita betul-betul mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan? Saya pikir ada 3 hal yang penting yang saya bisa bagikan kepada jemaat. Yang pertama, pentingnya pengalaman penebusan. Saya rasa ini bisa kita tarik dari apa yang diungkapkan dari penjelasan saya tadi. Israel jadi budak, Allah mengutus Musa, lalu mereka dibebaskan oleh tangan Allah yang kuat melalui pekerjaan Musa. Mereka menjadi bangsa yang merdeka, menjadi umat yang merdeka karena penebusan. Penebusan melalui peristiwa Paskah. Saya rasa menarik sekali, Paskah sudah mengubah status satu bangsa yang begitu besar, yang menjadi budak bagi Mesir, menjadi satu bangsa yang merdeka. Hari ini kalau kita kaitkan dengan hidup kita, kalau kita ingin mengalami yang namanya kemerdekaan yang sejati, pintu pertama yang harus kita alami adalah penebusan. Teks Perjanjian Baru mengajarkan kalau Paulus mengungkapkan Kristuslah sebetulnya menjadi domba Paskah kita. Penebusan yang sejati bagi seorang Kristen bercermin daripada tradisi Perjanjian Lama. Hanya didapatkan di dalam Kristus. Salib
mampu mentransformasi kita. Salib mampu membebaskan kita. Salib mampu memberikan abilitas kepada kita untuk melawan dosa, membebaskan diri kita dari dosa. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dengan kehendak bebas. Dan kehendak bebas itu tidaklah memiliki predisposisi atau kecenderungan kepada hal yang baik atau hal yang jahat. Manusia bisa memakainya untuk tunduk kepada kehendak Allah ataukah memberontak. Dan ketika manusia memilih untuk memberontak, maka apa yang tadinya bebas yang diciptakan di dalam diri manusia, seperti yang diungkap oleh Agustinus, itu menjadi kotor oleh dosa dan tidak lagi bebas. Manusia menjadi budak dosa. Paulus mengatakan, aku tahu yang baik, tapi yang buruk yang aku lakukan. Kita bersyukur kehadiran Kristus melalui karya kayu salib memberikan kemampuan kepada kita untuk melepaskan diri dari dosa. Bukan hanya melepaskan, tetapi melawan dosa. Ada abilitas, kemampuan. Sehingga tadi sudah saya katakan, salib mampu mentransformasi hidup kita. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk menentukan apakah saya akan memilih berbuat baik, berbuat benar, ataukah tetap di dalam dosa-dosa saya. Hal yang kedua yang menarik dalam kemerdekaan yang sejati yang saya pikir penting untuk diperhatikan adalah menjadikan Tuhan sebagai fokus. Teks Alkitab mengatakan, jangan ada padamu ilah lain setelah aku membebaskan engkau keluar dari Mesir. Saya pikir pembelajaran yang penting bisa ditarik. Kemerdekaan yang sejati itu bukan teori, tetapi praktis. Kemerdekaan bukan berarti bebas, tanpa ikatan, tanpa ketundukan. Tetapi justru kemerdekaan sejati adalah ketika kita memiliki abilitas, kebebasan, di dalam abilitas dan kebebasan tersebut, kita menaklukkan diri kita untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam hidup kita. Dan tidak menjadikan yang lain sebagai ilah di dalam hidup kita. Perintah yang pertama ini diberikan kepada bangsa Israel karena Allah melihat ketika Israel bebas dari Mesir, nampaknya Mesir belum keluar dari diri mereka. Benar mereka bebas dari Mesir, tidak menjadi budak Mesir, tetapi sejarah menunjukkan ketika mereka menjalani padang gurun, mereka menjadi budak dari hawa nafsunya. Mereka menjadi budak daripada kehendak perut. Sehingga persekutuan merupakan sesuatu yang setiap saat didengar. Sekali lagi, pembebasan di dalam Tuhan menuntut dan menawarkan kepada kita, apakah kebebasan tersebut akan kita taklukkan untuk terfokus kepada Allah ataukah tidak? Seorang tokoh reformasi namanya Martin Luther, dia mengatakan manusia membutuhkan pertobatan di dalam 3 aspek. Aspek yang pertama dikatakan manusia butuh mengalami pertobatan di dalam hatinya. Aspek yang kedua adalah manusia butuh mengalami pertobatan di dalam mind pikirannya. Dan aspek yang ketiga adalah manusia butuh bertobat dan mengalami pertobatan dari apa yang dia kejar. Ini berbicara fokus. Kadang-kadang kita mengalami yang namanya tekanan ini, bukan? Kita mengalami kelahiran baru. Tapi pertanyaannya, apakah pikiran kita, hati kita tertuju kepada Allah? Lalu apa yang menjadi indikator kalau pikiran dan hati kita tertuju kepada Allah? Apa yang kita kejar?
Sehingga dalam masalah ini tepat yang dikatakan Luther. Apa yang kita lakukan, yang kita kejar, itu sebetulnya merupakan refleksi daripada pikiran dan hati. Karena itu kita butuh bertobat di dalam dimensi pikiran, hati, dan apa yang kita kejar. Seorang hamba Tuhan namanya Tozer mengatakan, problem terbesar dalam zaman modern bukan orang Kristen yang tidak beribadah. Tetapi problem yang paling besar di dalam zaman modern adalah orang Kristen yang beribadah tetapi dengan fokus yang sama. Saya pikir betul yang diungkapkan oleh Tozer. Pertanyaannya demikian, saudara. Ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita beribadah di hari Minggu, ketika kita melayani Tuhan, sebetulnya fokus daripada seluruh tindakan kita ini memang fokusnya kepada Allah, tertarik awesome dengan Allah, ataukah sebetulnya karena kita mengharapkan sesuatu? Berapa banyak di antara kita ketika kita beribadah, kita berdoa, kita melayani, sebetulnya kita tidak terfokus kepada Allah, tetapi terfokus kepada berkat, kita terfokus kepada materi, kita terfokus mungkin kepada kesembuhan, sehingga kalaupun kita melakukan itu, sebetulnya bukan Tuhan yang menjadi fokus, tetapi berkat-berkatnya. Pertanyaan yang harus kita lemparkan di sini dalam diri kita adalah, apakah Yesus masih memiliki daya tarik bagi kita? Apakah Allah masih memiliki daya tarik bagi kita ketika usaha kita tetap bangkrut? Apakah Allah tetap menjadi fokus bagi kita ketika mungkin kalau kita yang masih kuliah, mata kuliah kita tidak lulus? Masihkah Allah menjadi fokus kita? Walaupun mungkin kita tetap sakit. Saya pikir kalau Allah masih memiliki daya tarik bagi kita, Dia akan memiliki daya tarik juga bagi orang-orang lain. Pemahaman kita terhadap Allah, pengertian kita terhadap Allah, akan menunjukkan sikap dan bagaimana kita memperlakukannya. Berapa banyak di antara kita menganggap Tuhan itu sebagai ATM? Kita hanya datang kepada Dia ketika kita butuh masalah finansial. Berapa banyak kita menyamakan Allah dengan dokter atau dengan obat yang hanya kita datangi, kita fokus terhadapnya ketika kita sakit. Hari ini kita diingatkan sama dengan Israel diingatkan oleh Allah. Kemerdekaan yang sejati tidak cukup hanya kita mengalami pembebasan. Bagi bangsa Israel tidak cukup dengan bebasnya mereka dari Mesir. Tetapi apakah kita mampu menjadikan Allah, Tuhan, menjadi fokus Allah yang satu-satunya bagi kita? Sehingga kemerdekaan yang sejati harus dimulai dengan pengalaman pembebasan, penebusan di dalam Kristus, dan tetap menjadikan Dia fokus yang satu-satunya. Implikasi yang ketiga, hal yang ketiga yang bisa membuat kita menjadi seorang yang merdeka secara sejati adalah belajarlah menjalani panggilan Allah. Artinya setelah kita dibebaskan, diberikan abilitas kemampuan yang baru, lalu dengan sukarela kita menundukkan kepada kehendak Allah, fokus terhadap Kristus, fokus terhadap Allah, fokus terhadap perintah-perintahnya, dan mulai menjalani apa yang menjadi perintah Tuhan. Sekali lagi, jemaat penebusan memberikan kemampuan, membangun kemampuan untuk kita memiliki sikap, perilaku yang baru di hadapan Allah. Sekali lagi, penebusan mampu membangun satu behavior, attitude yang positif. Sehingga kalau kita memahami masalah seperti ini, maka ada kemungkinan baru untuk kita bisa menjalani satu hidup yang lebih baik di hadapan Allah. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa membangun
satu pola hidup di dalam kemerdekaan yang sejati tanpa perbudakan. Protagoras mengatakan satu statement yang menarik. Protagoras itu seorang bijak dari Yunani. Dia mengatakan hidup itu merupakan proses belajar. Khususnya di dalam menjalani kehidupan. Belajar bagaimana? Belajar melepaskan segala tambatan. Segala ikatan. Tapi sekaligus belajar mencoba hal-hal yang baru. Allah memberikan kemampuan kepada kita. Allah memberikan abilitas kepada kita. Allah memberikan kemampuan untuk kita memiliki perilaku yang positif. Tugas kita adalah belajar untuk menerapkannya. Hidup adalah usaha belajar. Belajar untuk menemukan, belajar untuk membangun kesempatan. Sehingga waktu kita belajar dengan cara menemukan dan membangun, sebetulnya kita sedang berjalan di dalam satu kehidupan yang lebih positif. Ketika kita berhenti belajar, kita hanya menjadi pemilik masalah. Tapi ketika kita terbuka untuk belajar, kita tidak hanya menjadi pemilik masa lalu, tetapi kita menjadi pemilik masa kini. Jangan menolak perubahan. Karena takut kehilangan mungkin yang kita rasakan berharga. Karena siapa tahu dalam perubahan tersebut, dengan menjalani hidup yang baru, ada hal yang lebih besar yang sebetulnya sudah disiapkan oleh Allah bagi kita. Sekali lagi, jangan kita dicengkram oleh habit, kebiasaan, hal-hal yang lama. Tetapi tunjukkan mata kita, hati kita, pikiran kita ke masa yang di depan. Kalau kita menyimak perjanjian lama, Israel bebas dari Mesir. Tetapi Mesir tetap mencengkram mereka. Sehingga benar mereka tidak menjadi budak dari Mesir, tetapi mereka menjadi budak daripada nafsu mereka. Hari ini kalau kita berefleksi, jika Allah membebaskan kita, baik bagi kita untuk tidak hidup dalam cengkraman masalah. Seringkali kita mengatakan, saya tidak mampu. Saya katakan belajar. Belajar menjalani panggilan. Ada satu kisah yang menarik. Satu kali di Inggris ada satu kelompok sirkus. Dan kelompok sirkus ini terkenal karena memiliki gajah-gajah yang begitu cakep. Memperlihatkan pertunjukan. Nah, satu kali ada seekor gajah yang masih kecil, yang sementara dilatih. Dan gajah ini kalau setiap dilatih itu kan harus dipukul dengan kayu, dengan keras. Itu rasa tidak nyaman. Sehingga ketika dilatih, dipukul, gajah itu pergi. Lalu esok harinya diajar lagi, dipukul karena agar bisa turut dengan disiplin yang keras, gajah itu pergi. Lama-lama si pelatih menjadi kesal, maka sang anak gajah ini diikat kakinya oleh tambang. Sehingga ketika dilatih, dipukul, anak gajah itu rasa tidak nyaman dan akan pergi, dia tidak bisa karena terikat kakinya. Puluhan, ratusan kali dia berusaha untuk pergi ketika diajar, untuk melarikan diri karena tidak nyaman, tetapi nggak bisa karena diikat kakinya. Lama-kelamaan ikatan ini memberikan semacam satu stimulus kepada pikirannya, kau nggak akan bisa lepas tuh karena kau diikat. Setelah bertahun-tahun gajah itu menjadi gajah yang besar. Dia tidak pernah berusaha untuk lari ketika dilatih dan dipukul. Kenapa? Karena pikirannya memiliki stimulus bahwa dia tidak akan mungkin bisa pergi karena kakinya diikat. Dia lupa kalau sebetulnya dia menjadi gajah yang besar dan dewasa, yang sebetulnya hanya sekali goyang kakinya itu bisa memutuskan tambang. Mengapa gajah ini tidak bisa lari dan tidak mau lari? Karena dia dicengkram oleh pengalaman masa lalu yang mengikatnya. Hari ini kita mungkin secara hukum sudah merdeka di dalam Kristus. Bebas di dalam Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah kita betul-betul lepas daripada cengkraman masa lalu?
Ada banyak orang dibebaskan di dalam Kristus, tetapi tetap di dalam cengkraman masa lalu. Sekali lagi, kita harus mulai belajar melepaskan. Ingat kata-kata tadi, hidup adalah belajar melepaskan daripada ikatan-ikatan masa lalu. Tetapi, belajar mencoba hal-hal yang baru. Sehingga kita menjadi orang yang betul-betul merdeka di dalam Kristus, di dalam tindakan, dan dalam segala aspek hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang membuat kami bisa mendengar firman. Di atas segala-galanya jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Memberkati jemaat GCKI, kiranya kasih dan anugerah Allah menyertai mereka sehingga mereka menjadi umat yang diberkati. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu jemaat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapat berkat hari ini? Luar biasa. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang menolong kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati pembicara yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya, pekerjaan dan keluarga. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, supaya kiranya jemaat-Mu juga boleh diberkati Tuhan dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan, dan berkati keluarga demi keluarga. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, memberkati negeri dan bangsa kami Tuhan, supaya penyebaran vaksin juga boleh terlaksana dengan baik sampai kepada pelosok-pelosok di daerah di negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada tangan Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya bagi bangsa